Oke. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Apa kabarnya, teman-teman semua? Alhamdulillah baik, Pak. Sudah Puji berapa Tuhan, lama? sehat, Sehat, Pak. Pak. Sudah berapa lama KKN-nya? Berapa hari? Hmm? Sudah sudah berapa hari? Sudah berapa lama di desa masing-masing? Masuk 3 minggu, Pak. 3 minggu. Udah cukup lama ya. Nanti sampai 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 berapa lama rencananya katanya? Sampai Desember, Pak. Oh, jadi warga lokal ya. Oke, 1 semester ya. Ya, ya. Oke. Oke, baik. Ini yang coba saya mute ya supaya nggak berisik yang itu. eh Baik, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih sudah bisa ikut bergabung juga di mata kuliah ini, di pendalaman mata kuliah ekonomi dan kesehatan ini. eh ini ada berapa orang sekarang yang hadir? 24 ya, masih setengahnya, masih satu kelas nih. Saya saya sambil ini ya, saya sambil foto dulu, nge-print screen buat daftar hadir. Satu, oke. Satu lagi, saya, bentar. Hmm, Satu lagi, oke. Baik, oke. Gimana kerasan di lokasi masing-masing? Ada berapa kelompok? Ada berapa desa? 10 ya? 10 desa ya? Berapa? 13 ya? Ada yang bisa bantu jawab? Halo? Ada berapa desa? Ada ini kedengaran suara saya? Dengaran, Terdengar, Pak. Pak. Ya, saya pikir nggak terdengar. Oh, belum tahu ya. Ya udah, nggak apa-apa. Intinya ini tersebar di berbagai desa, berarti ya, kayak gitu ya. Oke. Nah, hmm, sebelum turun ke ke desa-desa untuk KKN ini, oke, ini Pak Oki bilang 10 PS, 10 di PS, 4 desa di Bengkulu Utara. Oke, 10 di perhutanan sosial, 4 di KDTK, berarti ya. Jadi ada 14 kelompok. Oke, terima kasih Pak Oki. Nah, tadi saya sampai mana? Oh ya, yang ini ya, mata kuliah SDH ya. Sebelum turun ke desa, kan sebelumnya sudah sempat masuk satu kali pertemuan ya dari Pak Oki ya, terkait dengan pengantar secara umum apa itu ekonomi sumber daya hutan. Ada nggak yang bisa menjelaskan secara umum apa itu ekonomi sumber daya hutan? Ada yang bisa ini memberikan sedikit penjelasan, merefresh kembali, atau saya tunjuk? Saya tunjuk. Oke, saya tunjuk aja ya. Ini yang nggak kelihatan mukanya nih. Eh, Putri, Putri Hutagaul, ada Putri. Ayo Put. Oh, Putri sama Raka ya berdua. Ayo, Put.
Iya, Pak. Jadi apa katanya ekonomi sebenarnya urusan itu? Ayo, jangan lupa lagi. Baru kemarin minggu-minggu sebelumnya kan ini masih bagian dari implementasi dari mata kuliah yang dituangkan dalam bentuk kegiatan KKN. Ya, uh-uh. Nanti ininya lepas semua, hilang semua. Ekonomi sumber daya hutan itu, Pak, konsep dasar yang membahas nilai-nilai yang bernilai ekonomi dari kehutanan, Pak. Oke, konsep yang membahas ekonomi untuk kehutanan. Ada lagi yang bisa menambahkan? Makasih Putri. Ini tadi Putri Hutagao, sekarang temennya Putri juga nih, Putri Irayani. Biar sama-sama Putri. Sama-sama nggak kelihatan. Ya, Pak. Ya, gimana Putri? Jadi itu, Pak, sumber daya hutan yang berkontribusi dengan ekonomi, Pak. Sumber daya hutan yang berkontribusi untuk ekonomi. Nah, oke. Terima kasih Putri. Ada lagi? Nih kita supaya nggak ngantuk aja ya. Udah selama malam sama-sama capek abis dari lapangan ya. Ada lagi? Ada kata kuncinya lagi yang masih belum keluar. Izin menambahkan, Pak. Apa, Jutian? Silakan. Ekonomi sumber daya hutan itu merupakan tingkah laku atau perbuatan orang-orang di sekitar hutan untuk memanfaatkan lahan perhutanan, yaitu kalau sekarang disebutnya perhutanan sosial, Pak. Nah, itu dilakukan dalam jangka waktu panjang, baik itu pemanfaatan hasil hutan bukan kayu maupun hasil hutan kayu, seperti itu, Pak, kurang lebih. Oke, sip. Nah, ada tambahan lagi dari Jutian. Ada perilaku pemanfaatan hutan oleh masyarakat sekitar hutan, baik untuk ekonomi, baik itu HHK atau HHBK. Oke, buat apa? Ada lagi? Nah, itu tuh dipanjangin lagi bisa itu sedikit kata kuncinya. Ini prinsip dasar. Kalau ininya lepas nanti ngawang-ngawang nanti ininya untuk buat apa kita mempelajari ekonomi sumber daya hutan, kan gitu pertanyaan besarnya ya. Apa sih yang diharapkan setelah kita mempelajari kuliah ini dan nanti kalian bisa mempraktekkan langsung salah satu mungkin bagian-bagian dari pengetahuan ataupun materi yang disampaikan di mata kuliah ini. Buat apa kita itu mempelajari mata kuliah ini dan kenapa itu tuh harus dipraktikkan, dan kalian coba praktikkan di desa masing-masing, KKN masing-masing. Yang sederhana saja maksud ininya, praktik-praktik yang sederhana lah ya gitu. Belum nggak yang harus yang sophisticated, yang udah advance kayak gitu, yang simple-simple. Ayo, ini Pak Oki udah ngasih kisi-kisi itu, ada tuh di file di grup chat, di chat box. Buat apa itu tuh? Don, apa Don? Izin Pak, menjawab Pak. Ya, gimana Don? Ekonomi hutan itu adalah ilmu yang mempelajari pengelolaan sumber daya hutan, Pak. Untuk apa? Ya, lanjut. Ilmu yang mempelajari pengelolaan sumber daya hutan untuk menciptakan nilai ekonomi, Pak, yang melibatkan berbagai aktivitas seperti penebangan kayu, produksi bahan bukan kayu, pertanian hutan, peristiwa alam, dan pelestarian lingkungan, Pak. Jadi kita mempelajari ekonomi itu supaya kita itu bisa memanfaatkan ekonominya, Pak, tapi kita tidak merusak, Pak. Udah kelihatan tuh. Oke, makasih Don. Ada tuh ya, memanfaatkan ekonomi sehingga tidak merusak. Oke, sip. Itu udah A minus. Satu lagi supaya A plus. Supaya apa? Setelah itu apa? Izin Pak, Apa Fik? kenapa kita perlu mempelajari ekonomi sumber daya hutan? Tentunya kita hidup ini
perlu yang namanya pemasukan. Pemasukannya dari mana? Karena kita berkecimpung di bagian kehutanan, tentunya kita perlu mengetahui apa-apa saja yang bisa menghasilkan dari kehutanan. Sehingga ketika kita sudah bisa entah itu menciptakan produk, menghasilkan produk yang bernilai jual, hal itu bisa mensejahterakan diri kita atau bahkan juga bisa membantu orang lain. Oke, sip. Masuk juga tuh. Ada satu lagi yang belum. Ini buat secara jangka panjang ini buat apa? Secara jangka panjangnya buat apa sebenarnya? Goal jangka panjangnya itu buat apa kira-kira? Mempelajari ini tuh. Itu ada loh di slide-nya sebelumnya yang dari Pak Oki, yang materi sebelumnya. Ada 3 aspek yang saya berkaitan. Apa saja? Kalau bicara tentang sumber daya hutan itu, ada aspek 1 ekonomi, jelas kan? Terus yang kedua, Ekologi, ekologi atau lingkungan. Yang ketiga, itu kalian itu kan lagi di KKN di tempatnya, di tempat satuan sosial, aspek sosial. Ini lagi pada ini udah pada makan belum ini? Ada 3 apa aja? Tadi apa saja? Tolong bisa ini diulang lagi. Ekonomi, ekologi, sama sosial, Pak. Oke, jadi aspek ekonomi ketika kita berbicara tentang ekonomi sumber daya hutan, nah kita itu sedang mempelajari keilmuan atau cabang ilmu ekonomi yang diterapkan pada sektor kehutanan sehingga dapat memanfaatkan hasil hutan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, sosial, juga tanpa ataupun memberikan meminimalkan dampak lingkungannya kayak gitu, sehingga dapat membentuk ataupun menghasilkan berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan atau ekonomi hijau kayak gitu. Itu kan itu ada tuh. Jadi itu tuh ya tiga aspek itu ya, 3 aspek itu yang saling berkaitan erat kayak gitu, tidak bisa dipisahkan kalau kita berbicara tentang ekonomi sumber daya hutan, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan. Ketiganya berkaitan erat, dan di mana kita mempelajari, jadi ilmunya ilmu ekonomi, tapi kita gunakan di sektor kehutanan supaya bisa memaksimalkan potensi ekonomi yang berasal dari sumber daya hutan, tapi dengan meminimalkan dampak negatifnya, sehingga dapat meningkatkan livelihood atau penghidupan masyarakat kayak gitu. Itu ya, clear ya. Nah itu jangan ini kalau bisa biasakan mencatat kayak gitu kan, biar nggak lupa. Karena kan apalagi 6 bulan di lapangan ya, di desa, pasti banyak sekali kegiatan-kegiatan keluar yang banyak keluar masuk hutan dan sebagainya, mungkin lupa dan sebagainya buat ini kayak gitu. Oke, nah sekarang saya akan mencoba melanjutkan yang sudah pernah yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Pak Oki. Sudah terlihat? Sudah terlihatkah? Halo? sudah Pak. Oke. Sudah Pak. Oke. Ini untuk
untuk semuanya saya bisa maklum kalian nanti ya kan ini off cam, tapi mohon di apa di dikondisikan ya, jadi nggak yang sambil mohon maaf nih, misalnya kalau yang laki-laki sambil merokok terus sambil tiduran dan lain sebagainya. Kita ini bisa sambil serius tapi santai tapi serius kayak gitu ya. Off cam nggak masalah bagi saya, tapi untuk posisi dan sebagainya tolong dikondisikan, nggak yang sambil macem-macem kayak gitu ya. Oke? Dimengerti? Ya, Pak. Oke. Oke. Baik. Ini untuk yang sekarang pada pertemuan ini saya akan mencoba menyampaikan tentang peran sumber daya hutan dalam perekonomian. Kalau yang sebelumnya terkait dengan ruang lingkup apa itu ekonomi sumber daya hutan. Nah, sekarang bagaimana SDH atau forest resource atau sumber daya hutan ini berperan dalam perekonomian. Apa yang dicapai dalam materi kali ini? Nah, jadi nanti di ujung seperti yang sudah kalian baca ya, kalau yang sudah baca ya, nanti kan ada implementasi atau tugas atau project-nya nanti ya. Jadi dapat yang pertama menjelaskan peran sumber daya hutan dalam perekonomian, mengidentifikasi nilai sumber daya hutan, dan menganalisis potensi sumber daya hutan yang dapat berkontribusi pada perekonomian di masing-masing lokasi gitu ya. Pada kasus-kasus lokal, dalam hal ini di desa masing-masing kayak gitu. Oke, cukup jelas di sini. Ada yang tanyakan dulu? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi kita kurang lebih nanti sekitar ya 2 SKS lah ya. Nanti kita lihat. Oke. Sini yang pertama terkait dengan peran SDH atau sumber daya hutan dalam perekonomian. Yang pertama, kalau bisa dilihat di sini, saya coba ganti laser. Oke, ini ya. Yang pertama, kontributor GDP dan devisa. GDP itu apa ya? Ada yang tahu? PDB. Kalau bahasa Indonesia PDB, GDP bahasa Inggrisnya, PDB bahasa Gross Indonesianya. domestic product, Pak. Oke, gross domestic product atau produk domestik bruto. Apa itu katanya, Teni? Itu adalah jumlah nilai barang dan jasa suatu negara yang dihasilkan negara selama satu periode. Oke, sip, mantap. Nah, jadi semua itu kan kita kan banyak sektor ya, ada pertanian, kehutanan, jasa, pariwisata dan sebagainya. Nah, itu semuanya dikalkulasikan, dimasukkan, jadilah GDP yang kemudian nanti salah satunya jadi indikator mengapa disebut, misalnya ya, kalau yang versi global itu ada negara maju, negara berkembang, negara miskin dan sebagainya. Nah, ini salah satunya dari GDP ini kayak gitu. Nah, SDH sumber daya hutan ini berperan salah satunya adalah memberikan GDP, memberikan sebagai kontributor ataupun pemasukan untuk GDP. Ada yang tahu berapa kontribusinya dari sektor kehutanan terhadap PDB Indonesia secara nasional? Persentasenya. Sempat ramai loh ini. Kalian dulu sempat ikut kan waktu pas kuliah umum dengan siapa? Yang dulu terkait yang karbon itu, yang dari Kementerian Kehutanan itu kan ada sempat dibahas juga tuh. Kalau dirupiahkan Gimana kalau dirupiahkan, Putri Dah? 112 triliun, Pak. 100 triliun. Tapi persentasenya terhadap PDB nasional berapa katanya?
Kurang dari 1%, Pak. Kurang 1%. Jadi itu kalau kata Bu Menteri ini, Bu Menteri Sri Mulyani, ini kehutanan ini kita hutan apa negara kita ini daratan kita luas hutannya 60% total daratan, tapi pemasukan buat ininya, pemasukan buat PDB-nya cuma di bawah 1% gitu. Malah kata beliau, it doesn't sound right katanya. Jadi ini nggak masuk akal gitu. Tuan tanah tapi pemasukannya kecil gitu. Yang punya lahan tapi kalau kecil. Nah itu juga jadi memantik diskusi ya. Maksudnya yang lain, oh kan karena itu sebenarnya kan lahan tambang dan perkebunan dan sebagainya kan itu sebenarnya kan itu juga dari lahan kehutanan dan sebagainya. Apalagi di kehutanan juga apa banyak nilai-nilai intangible ya. Jadi kalau PDB itu kan ngitungnya kan dari nilai-nilai market dari pasar langsung jelas. Padahal dari kalau hutan itu kan sebenarnya lebih banyak nilai intangible-nya ya dan yang susah terukur gitu. Intrinsik nah kalau kita bilangnya nilai intrinsiknya yang ini. Nah, tapi apa eh, itu juga jadi apa? Jadi pelecut lah ya mungkin ya bagi sektor kehutanan. Kalau sekarang tuh kan sektor kehutanan itu kan jadi subsektor ya di bawah pertanian. Jadi pertanian itu ada subsektor kehutanan, perikanan dan sebagainya. Kalau misalnya dulu pernah dengar cerita dari dosen-dosen mungkin dosen-dosen senior kita tahun 60-an, 80-an itu kan kehutanan itu sektor primadona ya. Sumbangsih terhadap GDP itu sangat besar sekali karena dulu apa benar-benar didorong gitu ekspor dan sebagainya apa menghasilkan banyak apa pemanen kayu dan sebagainya kayak gitu karena pada waktu itu memang aspek ekonomi yang didorong periode 80 sampai 90-an kayak gitu. Nah, selain GDP juga devisa. Kalau devisa berarti apa? Sri Haryani ada? Ini saya lihat yang di depan muka aja saja. Sri, halo? Kalau devisa apa kira-kira? Kalau nggak salah Pak, devisa itu kayak pemasukan gitu Pak. Iya, pemasukan. Pemasukan dari mana? Maksudnya kan kalau GDP kan yang dari kita ya, maksudnya eh, apa produk-produk yang dihasilkan di sini dihitung semuanya produk barang jasa barang di sini ya. Kalau yang kehutanan, jasanya juga mungkin ada yang ekowisata dan sebagainya dihitung. Nah, kalau devisa itu dari mana maksudnya? Dari aset yang ada gak kayak misalnya apa yang ada di dalam hutan itu Pak. Maksudnya yang bisa diambil di dalam hutan gitu Pak. Ada istilah ini pernah sering dengar atau pernah dengar pahlawan TKI itu adalah pahlawan devisa. Apa maksudnya berarti itu? Belum pernah dengar Pak. Oh, belum pernah dengar. Ada yang belum. Tenaga kerja Indonesia itu disebut pahlawan devisa. Karena apa? Karena ada sumbangsih dari luar masuk ke sini. Nah, devisa itu maksudnya berarti dia ekspor, berarti kan. Jadi dari dalam diekspor keluar. Kalau yang tadi kan dia lebih ke pergerakan distribusinya di dalam negeri ya nasional. Kalau devisa itu dia yang diekspor kayak gitu. Nah, SDH atau Forest Resource, saya bilangnya SDH aja ya biar lebih mudah. SDH ini dia mempunyai peran dalam hal sebagai kontributor baik itu GDP dan devisa. Walaupun memang tidak sesignifikan pada medio dulu ya. Dulu kalau cerita
cerita apa dosen-dosen senior di jurusan kita itu tahun 80-90-an itu pas Unip masih awal-awal berdiri gitu kan, kekuatan ini kan kita kan yang paling pertama ya, jurusan kita itu kan yang berdiri dibanding apa kampus-kampus kehutanan yang lain misalnya dengan Unja, USU dan sebagainya. Jadi sampai dikejar-kejar gitu sama pengusaha apa yang bergerak di bidang kehutanan itu buat jadi asesor dan sebagainya gitu. Saking apa saking ininya maraknya gitu, saking populernya primadonanya usaha perkayuan apa kehutanan di di pada waktu itu. Oke, gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua sebagai penggerak sektor ekonomi lain. Oke, maksudnya di sini jadi sektor kehutanan ini dia itu juga ikut berperan di dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya, misalnya transportasi, jasa, dan sebagainya. Misalnya kan kalau misalnya apa hasil hutan, misalnya ada pemanenan, kan nggak mungkin kalau nggak diangkut, ya kan pasti ada transportasi, terus nanti ada lagi turunannya dan sebagainya, terus nanti dia kalau misalnya di kayunya kayu olahan, kayu buat diolah ya bukan kayu bulat, berarti kan ada industrinya nanti kan yang ini yang menampung kayak gitu. Nah, dia jadi berperan dalam hal itu. Nah, kalau dalam konteks keterkaitan dengan sektor ekonomi lain, ada istilahnya itu backward linkage sama forward linkage. Jadi keterkaitan ke belakang sama ke depan. Ada yang pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar keterkaitan ke belakang dan ke depan? Halo, Elizabeth, Siregar? Atau ada yang bisa contohin lagi nggak ininya contoh contoh lainnya selain yang tadi saya sampaikan? Afrizal, ada Afrizal? Sudah lama tidak lihat Afrizal. Ya, Pak. Gimana? Bisa memberikan eh, contoh lain misalnya terkait dengan keterkaitan dengan sektor lainnya dengan dari sektor kehutanan? Ada, Pak. Misalnya di bidang pertanian juga bisa, Pak. Gimana tuh contohnya Dagangan. misalnya? Contohnya apa tuh misalnya? Contohnya, Pak, misal dari kehutanan itu eh, tentang hasil hutan bukan kayu, Pak. Misalnya dari madu, petani madu yang ngambil dari hutan, terus dijual ke pasar, Pak. Begitu, Pak. Kira-kira, Pak. Oke, ya itu contoh kecil ya dari kasus lokal ya. Itu kan kalau dari sektor ekonomi, oke, makasih Hafizal sebelumnya, sorry. Nah itu salah Sama-sama. satu contohnya kayak gitu ya, contoh kecilnya. Kalau misalnya kita apa inventarisir gitu ya, apa namanya, sektor-sektor apa saja yang menggerakkan roda ekonomi nasional ataupun daerah, itu banyak sekali. Pertambangan, mineral, jasa pariwisata, apalagi perkebunan, pertanian, perikanan, eh, kelistrikan, transportasi, banyak sekali. Nah, itu ada toolsnya, ada apa alat buat analisisnya, bagaimana mengaitkan, bagaimana keterkaitan, derajat keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lain, sehingga nanti
ada keluar formulasi indeks, nanti keluar sektor mana nih yang sebenarnya yang paling mencuat kayak gitu dibanding yang lain, yang dia itu berperan besar sebenarnya. Ada itu di baik itu secara keterkaitan ke belakang input, misalnya dari kehutanan, keterkaitan ke belakangnya itu dari input, misalnya butuh listrik dan sebagainya gitu kan, kalau misalnya di pabrik gitu ya, kalau HTI dan sebagainya itu yang yang keterkaitan ke depannya, misalnya transportasi, terus apalagi banyak lah ya seperti itu. Nah itu tuh bisa dibuat, ada analisisnya. Nah, itu namanya analisis keterkaitan sektor ekonomi. Itu juga sebenarnya salah satu bagian dari ulasan atau bahasan di pada topik SDH, maaf, pada topik ekonomi sumber daya hutan kayak gitu. Salah satunya itu juga masuk. Jadi kita bisa meneliti ini keterkaitan sektor ekonomi, kehutanan dengan yang lainnya seperti apa. Misalnya saya kasih contoh ya. Contoh beberapa penelitian menunjukkan kalau di Jawa Barat khususnya ya, itu kecil sektor kehutanan itu, kecil sekali. Sebagai sektor penggerak ekonomi lain itu hasilnya kalau yang bagus di atas 1, nah dia tuh 0, masih 0, sekian gitu. Nah tapi juga mungkin berbeda dengan Sumatera misalnya di mana Jambi, misalnya Riau gitu, yang memang notabene ada banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan gitu, karena nilainya besar di sana. Kalau di Jawa Barat, boro-boro misalnya buat yang industri penebangan ya, maksudnya buat yang industri hutan, permainan hutan, nebang aja mereka udah susah gitu karena udah jarang kayak gitu. Banyaknya mereka tekstil ataupun produk pengolahan dan sebagainya. Jadi bisa berbeda antar tiap daerah itu. Yang paling besar itu sekarang Sumatera itu termasuk yang paling besar. Kalau ini halo, kalian masih nyimak ini? Saya nanti ngomong sendiri nih. Masih, Halo? Pak. Masih, Oke, Pak. oke. Nggak ada suaranya kayak di kuburan. Jadi statistik produksi kehutanan Indonesia 2022 itu BPS ya. Nah itu kalian tuh sekarang udah semester kelima maksud saya. Semester kelima kan? Ini udah besar-besar nih, udah mulai dewasa, punya adik 2 kan ya. Jadi bacaannya udah mulai nambah nih. Jadi jangan terlalu banyak edik ataupun kecanduan main sosmed. Mulailah baca-baca referensi buku buat ngegali pengetahuan dan menambah pengetahuan, memperluas pengetahuan. Nah, Sumatera itu kalau misalnya berdasarkan statistik produksi kehutanan Indonesia itu 2002 kemarin itu yang paling besar dalam hal produksi kayu bulat. Makanya nggak heran gitu kalau misalnya di Sumatera sektor kehutanan itu masih yang termasuk yang paling kuat gitu, mempunyai derajat keterkaitan yang paling kuat dibanding yang lain. Misalnya dibanding di Jawa misalnya ya, kalau boleh dibandingkan, karena memang basis ininya banyak perusahaan hutan, taman industri di Sumatera kayak gitu. Itu ya untuk gambaran umumnya ya. Itu maksudnya seperti itu. Jadi penggerak sektor ekonomi itu adalah maksudnya dia mampu menggerakkan sektor ekonomi lainnya. Jadi ketika dia itu mempunyai ada misalnya nih ya, ada permintaan sekian, ada penambahan permintaan sekian rupiah. Nah, dia itu
mampu memberi yang lainnya pun ikut juga naik gitu, karena dengan adanya pengalinya itu, penggeraknya itu, faktor penggeraknya itu ada toolsnya. Tapi ini masih terlalu dini kalau sekarang, maksudnya untuk pertemuan ini masih terlalu awal gitu ya. Oke, selanjutnya lapangan kerja. Elizabeth udah, Afrizal udah, coba lihat. Monica, Laras, ada? Gimana Monica? Ada Monica? Ada, Pak. Gimana katanya peran SDH dan ekonomi ini dalam hal lapangan kerja itu seperti apa? Bisa nggak dijelaskan sama Monica? Atau yang terbayangkan oleh Monica seperti apa? Halo? Ini mudah. Bisa loh ini. Kan nanti Iya, kalian Pak. jadi rimbawan. Nyari kerjanya kan pasti ini. Nah, apa misalnya? Hubungannya seperti apa? Perannya. Jadi, Pak, Malah ketawa. Hey, Monica, halo. iya, Pak. Oh, suaranya ini ya ada feedback ya dari sampingnya. Yang sampingnya dimatiin dulu mungkin, di mute. Jadi, Pak, peran SDH dalam perekonomian dalam lapangan kerja itu seperti dalam penanaman dan pemeliharaannya itu serta pemanenannya itu kan, Pak, membutuhkan tenaga kerja yang banyak sehingga lapangan kerja semakin luas, Pak. Begitu, Pak. Oke. Iya kan, oke. Makasih Monica. Oke, salah satunya itu ya. Penanaman, apa tadi Dan? Apa? Penanaman dan apa? Pemeliharaan, Pak. Pemeliharaan. Oke, 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 sip. Makasih. Ya, ini kalau ini menanam dan memelihara ini kerjaan anak silvikultur banget ya. Kerjaan anak silvikultur menanam dan memelihara. Dah. Nah, tapi maksud saya kan lapangan kerja kehutanan itu kan nggak sekedar itu, kan lebih luas ya. Nah, apalagi ada tambahan nggak yang lain? Itu nggak cuma tanam menanam gitu, kehutanan itu kan. Eliana, mana Eliana? Nah, ini salah satu yang juga saya kenal nih. Eliana ada? Halo? Tuh, ini nggak hadir ya Eliana ya? Sama Joling juga berdua. Halo Eliana? Hadir, Ada? Pak. Oh, gimana? Ada hadir. Oke, gimana Eliana tambahannya kira-kira kaitan Mungkin dalam pemanenan hutan produksi gitu misalnya, Pak, itu kan membutuhkan tenaga kerja. Jadi itu juga menjadi membuka lapangan kerja bagi masyarakat gitu, Pak. Oke, sip. Makasih ya. Oke. Nah, SDH ini SDH ini dan ekonomi dalam hal lapangan kerja itu maksudnya tidak hanya terbatas dalam hal yang tadi ya. Kan kalau misalnya kita kerja, kalau kita di kehutanan, kita ini kan sebenarnya kan keilmuan terapan ya, beda dengan keilmuan teoritis kayak misalnya apa saintifik lah ya, bukan yang bersifat teori kayak misalnya di MIPA misalnya yang sifatnya teoritis lah ya. Kalau kita di kehutanan itu kan sebenarnya dia bersifat praktis terapan, sehingga lulusannya itu sangat banyak sekali dibutuhkan, termasuk juga kalaupun misalnya bukan lulusan kehutanan gitu, karena memang kehutanan sendiri itu memang membutuhkan banyak ataupun menyediakan banyak sekali lapangan pekerjaan kayak gitu.
kalau disederhanakan, saya pernah mendengar juga ini dari senior kita. Jadi kalau di kehutanan itu kita tinggal milih mau kerja dalam hutan, di pinggiran border hutan, atau di luar hutan. 3 itu saja sebenarnya. Dalam hutan dan itu tuh bisa di semuanya, baik di pemerintahan, baik di swasta ataupun di NGO, apapun itu kita tinggal milih. Walaupun sebenarnya perbedaan itu tidak yang clear ya, maksudnya berdasarkan core areanya, area intinya, area kerja intinya, kita bisa milih mau dalam hutan, di border, di batas hutan, atau di luar hutan. Kalau dalam hutan, contohnya apa? Kalau di pemerintahan misalnya, bisa jadi pengendali ekosistem hutan, gitu kan? Bisa jadi peneliti. Kalau misalnya di swasta, ya bisa jadi researcher juga, bisa jadi yang tenaga untuk penanaman misalnya. Kalau yang di border gimana? Itu perencana kehutanan, spatial planning, itu kan yang kaitannya bagaimana menjaga tapal batas dan sebagainya. Kalau yang di luar kayak gimana? Yang di luar yang senang sama masyarakat, penyuluh, gitu ya salah satunya. Jadi tinggal milih mau di mana kita core-nya, yang senangnya. Dan itu banyak sekali memberikan lapangan pekerjaan dari si sumber daya hutan ini ya, kayak gitu. Bahkan bisa kalau dari data terakhir itu bisa sampai sekitar berapa juta kalau nggak saya lupa tahun itu udah lama juga sih 2020 ke bawah itu hampir bisa menyerap jutaan kayak gitu untuk lapangan kerja dari kehutanan ya, termasuk itu belum yang tenaga yang lepas ya, bukan yang permanen kayak gitu. Oke, nah yang terakhir ini terkait dengan berperan dalam layanan ekosistem. Oke, saya pengen tanya dulu. Siapa? Reza nih. Reza. Halo. Mana Reza? Ya. Peran SDH dalam perekonomian dalam layanan ekosistem yaitu Pak keuntungan yang diperoleh dengan adanya keberadaan ekosistem tersebut Pak. Dengan keberadaan. Oke, makasih Za ya. Jadi sedikit ini menambahkan mungkin ya. Jadi bukan hanya keberadaan ya Za ya, tapi layanan. Pernah dengar jasa ekosistem Za? Jasa lingkungan? Halo Reza, jangan dulu kabur Iya, Pak. dong. Pernah dengar jasa ekosistem, jasa lingkungan? Pernah dengar nggak mata kuliah? Ekosistem, Pak, ya. Belum pernah. Ada yang sudah pernah dengar? Yang lain? Pernah, Pak. Yang lain ada yang sudah pernah dengar? Contohnya kayak rekreasi itu Pak, penyerapan karbon, Oke. dan penyediaan habitat Pak. Oke, nah itu, makasih Za. Itu salah satu contohnya ya. Jadi yang dimaksud layanan ekosistem itu adalah bagaimana ekosistem itu menyediakan berbagai jasa, layanan, fungsi yang dapat dirasakan oleh kita manusia, baik itu langsung maupun tidak langsung, baik itu nilai guna maupun non guna. Nah, dari pendekatan fungsi tersebut, itu bisa dikuantifikasikan dalam moneter, dalam nominal, dimoneterkan, dirupiahkan, sehingga dari sana keluar nanti nilainya sekian, sekian, sekian.
Nah, itu juga akhirnya menjadi landasan ataupun berkontribusi dalam ekonomi juga gitu. Yang nanti selanjutnya akan kita bahas pada slide selanjutnya ya. Ini terkait dengan layanan ekosistem. Nah, jadi secara umum, secara singkat, saya ambil dari bukunya ini, salah satu dosen kehutanan dari Unhas ini, secara ringkas saja. Jadi, peran SDH dalam perekonomian ini setidaknya ada 4. Yang pertama, kontributor GDP dan juga devisa, penggerak sektor ekonomi lain, penyedia lapangan kerja, dan penyedia berperan dalam penyediaan layanan ekosistem. Sampai sana dulu, ada yang tanyakan? Saya Pak, Don, apa Don? izin bertanya Pak, untuk layanan Gimana? ekosistem itu taman wisata alam itu termasuk atau tidak? Jika termasuk, otomatis kan taman wisata alam itu mendapatkan penghasilan kan Pak dari orang rekreasi kan Pak. Nah, kalau ada pemasukan untuk perawatan taman wisata alam itu ada penghasilannya tersendiri tidak Pak yang disisihkan untuk perawatannya Pak? Terima kasih Pak. Oh, oke, sip. Oke, thank you Don. Ya, rekreasi itu adalah bagian dari salah satu layanan ekosistem yang berarti juga dia berperan dalam salah satu peran dari SDH dalam perekonomian. Nah, itu harusnya ada bagian dari dia karena dia ada retribusi gitu kan ya dari retribusi itu kemudian dia mengelola, idealnya ada yang bagian untuk pengelolaannya gitu. Jadi tapi ini juga mungkin tergantung dengan ini ya. Kan kalau kita itu kan kadang lemah dalam hal kapasitas kelembagaan ya. Kalau yang kapasitas kelembagaannya udah bagus, itu pasti harusnya ada menyisihkan. Tapi juga kadang kapasitas kelembagaan itu juga bukan bukan yang serta-merta simsalabim jadi bagus gitu. Ada proses kayak gitu. Nah gitu Don, kejawab nggak? Jadi idealnya ada. Rekreasi itu masuk dalam sistem dan idealnya itu retribusi itu ada untuk pengelolaannya. Dikelola dari sana. Walaupun mungkin tidak juga menjadi salah satu sumber dana ya, bisa dari yang lain kayak gitu. Kalau yang sudah bagus kelembagaannya harusnya ada kayak gitu. Gimana? Oke? Ya Pak, jawab Oke, Pak. sip. Next ya. Kita sampai jam berapa? Jam 9:30 lebih 10 ya. Kita manfaatkan saja. Nah, ini saya coba ambil dari salah satu ini saya ambil dari materinya salah satu profesor di IPB dari Fakultas Pendidikan IPB. Ini SDH dan Ekonomi Pembangunan. Jadi ini intinya diagram ini memperlihatkan, kalau kita lihat ya, memperlihatkan bagaimana seharusnya ini nih calon-calon rimbawan nih S1 nih. Ini maksudnya saya mencoba memberikan gambaran kerangka berpikir ya. Jadi kita itu bisa berpikirnya lebih luas gitu, nggak yang cuma skala dot-dot kecil gitu di lingkup-lingkup kecil, tapi bisa berpikir secara luas bagaimana ini calon-calon rimbawan yang nanti bakal menjadi pengelola kepala balai konservasi ataupun apapun itu nanti gitu kan di tingkat kabupaten, provinsi ataupun nasional nanti bisa bisa berpikir secara sistematis dan runut gitu secara luas. Nah ini misalnya gini, ini terkait dengan kerangka dan rasionalisasi pemanfaatan SDH dalam pembangunan. Misalnya di sini ada pembukaan
ada hutan alam yang akan dibuka gitu kan, karena ada yang mau dimanfaatkan kan tadi kan ekonominya, kan pasti otomatis ada dampak ya. Di sini kan kalau sini ada manfaat ya, manfaat berarti ada manfaatnya secara ekonominya, dan ada biaya. Biaya itu berarti kan kita harus yang harus dikeluarkan gitu. Berapa biayanya? Kalau kita lihat di sini, yang ke arah sini adalah biayanya, dampak-dampak negatif yang kemudian jadi cost, yang ke sini dia yang akan menjadi benefit. Jadi cost benefit, kalau kalau kita bisa bilang cost benefit analysis gitu kan, kalau bisa dibilangnya ya, yang populer itu. Di sini ada pembukaan wilayah hutan alam primer. Yang ini, yang kesininya ada pemanenan TPTI, tebang, pilih, tanaman, Industri. Tebang pilih tanam Indonesia, Pak. Ya, TPT. Oke, nah itu ya. Di sini ada manfaat dengan berarti di sini contoh usahanya adalah dia memanfaatkan kayu bulat, log ya. Nah, ini kan tadi saya bilang ada forward and backward linkage. Jadi ada keterkaitan ke depan dan ke belakang. Manfaat jelas tuh. Nah, tapi dengan pemanenan ini, dengan penebangan ini ada konsekuensi pembukaan wilayah hutan. Konsekuensinya lagi dia ada terbuka tajuk hutannya. Itu dampak negatifnya. Tapi dampak positifnya dia akses lebih terbuka, karena yang awalnya hutan rawan, terus ada ini mulai ada akses jalan gitu kan, akhirnya ada bisa masuk pembangunan wilayah, mulai berkembang wilayah. Itu juga jadi salah satu manfaat, masuk lagi ke manfaat. Ada dua tuh ya. Yang pertama itu dari hasil langsung kayu bulat, bukan tahu bulat ya, kayu bulat. Dan terbukanya aksesibilitas untuk pembangunan wilayah gitu. Ini pembangunan wilayah ini kalau di kampus udah jadi departemen sendiri, prodi sendiri, ada prodi pembangunan wilayah. Nah, tapi di sisi lain ada cost juga yang harus dibayar. Yang pertama, misalnya ini, dengan membuka wilayah hutan, dia yang awalnya primer jadi sekunder, ya, stoknya berkurang, gitu kan, depresi. Oke. Nah, yang sebelumnya, sorry, mundur sedikit ke belakang, yang ini, yang si kayu bulat ini, dia berkontribusi, yang tadi saya bilang, PDB atau PDRB. Jadi, PDB itu nasional atau PDRB atau regional di skala masing-masing provinsi, gitu ya. Tapi masih brown. Maksud brown itu belum dikurangi dengan biaya cost dampak lingkungan yang menyertainya. Oke, ini tadi yang pertama stoknya berkurang, baik stok itu si pohon ataupun yang lainnya gitu kan. Nah, terus kemudian juga yang ini ada akses yang terbuka, ada konversi hutan alam, salah satunya dapat menimbulkan yang kelembaban hutan turun. Kemudian ini potensi ada logging waste sebagai bahan bakar potensial. Nah, tapi juga ada ini kebakaran hutan. Dihitung nih ada misalnya tadi stok yang berkurang, berarti ini ada degradasi juga, berarti kan yang ini kan kebakaran hutan ini masuknya semua ini ke degradasi. Contohnya ini ya, daya simpan air turun, erosi, sedimentasi, hilangnya unsur hara, keragaman hayati, oksigen, cadangan karbon, habitat, yang kemudian kita harus melakukan rehabilitasi yang sering dilakukan oleh teman-teman kita di Kehutanan kan, melakukan rehabilitasi lahan kan, RHL. Nah, kan itu kan ada cost tuh. Nah, itu biaya kan, biaya yang dikeluarkan untuk
untuk menanggulangi degradasi yang dihasilkan ataupun yang ditimbulkan dari dampak pembukaan ini untuk pemanenan. Nah, jadi sebenarnya kalau mau hitung-hitungan, kalau tadi kita mau berbicara ekonomi hijau, ekonomi berkelanjutan, gitu. Jadi yang dari hasilkan ini dikurangi depresi penyusutan, dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk rehabilitasi, itulah sebenarnya keuntungannya itu ataupun jumlah barang yang nominal barang yang dihasilkannya itu rupiahnya segitu. Jadi berpikirnya seperti itu harusnya. Nah, tapi kan di sini susah ya kita mengkuantifikasi dan lain-lain gitu. Jadi secara umum tapi ada pendekatan-pendekatan kayak gitu. Bisa. Jadi kayak gitu. Ini SDH dan kaitan SDH dan ekonomi pembangunan hijau, utamanya pembangunan hijau ya, karena di sini disebutkan green PDRB, produk domestik bruto atau produk domestik regional bruto. Nah, nanti ini sebenarnya mungkin juga kalian sudah bisa ini ya, sudah ada beberapa mungkin yang bisa paham gitu. Tapi kalau dituangkan kira-kira seperti ini runutannya itu, kerangka berpikirnya. Jadi analisis biaya manfaat ini utamanya terkait kalau ada proyek-proyek yang sifatnya proyek-proyek kehutanan ya, kayak gitu, pemanenan dan lain sebagainya, kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Halo? Clear? Pas, Pak. Pas, oke. Clear, Pak, clear. Saya anggap mewakili dari Sri. Nah, ini tadi yang tadi saya bilang layanan ekosistem ya, layanan ekosistem atau jasa ekosistem atau jasa lingkungan. Jasa lingkungan itu biasanya dijadikan basis dalam perhitungan ekonomi gitu karena dia mempunyai fungsi kan, fungsi-fungsi ini yang atau manfaat, baik manfaat manfaat nilai atau nilai guna maupun nilai non guna. Ini sebenarnya dia memodifikasi kan Umar ini dia sebenarnya memodifikasi beberapa hal, beberapa poin di sini. Kalau misalnya secara mudahnya, kalau mudahnya itu di sini kita gunakan dari nilai-nilai dari sumber daya hutan atau sumber daya alam, jadi sumber daya alam ini secara umum ya. Sumber daya umum itu ada nilai guna dan non guna. Nilai guna mencakup nilai langsung dan nilai tak langsung, serta nilai opsi. Sedangkan nilai non guna itu mencakup nilai keberadaan, nilai altruistik, dan nilai warisan, kayak gitu. Saya konfirmasi dulu. Ini pernah dapat nggak sebelumnya materi ini? Halo? Belum, Pak. Belum. Oke. Ini sebenarnya nanti akan kalian pelajari lebih detail ada ya namanya mata kuliah valuasi ya, kalau saya nggak salah. Betul? Ada yang pernah lihat? Saya kalau masih tidak berubah ininya, ada materi kuliahnya itu, ada mata kuliah valuasi sumber daya hutan. Nah, di sana nanti bakal lebih bakal lebih di di diperdalam harusnya ya. Cuma di sini saya sampaikan di sini karena masih terkait dengan poin yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Jadi sebenarnya nilai ekonomi sumber daya alam itu berbasis biasanya dikaitkan dengan layanan ekosistem, di mana layanan ekosistem itu merupakan salah satu hal
yang bagian dari peran antara SDH dan perekonomian dalam perekonomian. Nah, ini nilai ekonomi ada nilai guna, nilai non guna. Nilai guna ada nilai aktual, direct, ada indirect. Direct itu yang langsung ya, konsumtif, nilai konsumsi, dan nilai non konsumsi. Nah, tadi yang ditanyakan sama Doni, di sini nih masuknya nih rekreasi spiritual buat penelitian, pendidikan. Nah, kalau nilai konsumsi yang secara langsung kita konsumsi sehari-hari. Apa ini crops, tanaman budidaya, kemudian livestock itu peternakan ya. Peternakan, perikanan, aquaculture, kemudian tanaman-tanaman bermanfaat lainnya. Nah, kalau yang indirect, dia ini salah satunya ini pest control, kontrol hama ya, kontrol hama, polinasi, terus pengaturan air, suburan tanah. Kalau nilai opsi, dia itu jadi kita nggak tahu sekarang ini dia untuk saat ini dia itu nggak ada manfaatnya, tapi kita nggak tahu nanti pas untuk masa depan mungkin bisa bermanfaat kayak gitu. Yang masih kita nggak tahu manfaatnya apa. Itu nilai opsi. Ada nilai warisan ini ya, nilai warisan untuk di non use value, di nilai non guna, ada nilai warisan, ada nilai altruistik, jadi tidak serakah ya, jadi senang gitu ngelihat orang lain bahagia tuh. Maksudnya tuh senang melihat nanti anak cucu kita bisa merasakan hal yang kita rasakan, keindahan yang kita rasakan kayak gitu. Kalau yang warisan senang juga ini untuk anak cucu yang nanti kita itu bisa juga mengakses ataupun ini dengan manfaat-manfaat yang ada kayak gitu. Nah, kalau ini nilai keberadaan itu salah satunya berbahagia gitu. Mengetahui bahwa ada jenis-jenis kayak kita misalnya kita di mana di hutan ngelihat satwa liar gitu ya. Misalnya ada yang kita seneng lihat ada ketemu gajah, ketemu apa lagi misalnya ketemu harimau ya. Enggak. Ada ketemu hewan-hewan yang endemik yang jarang sekali kelihatan. Saya dulu pernah sekali waktu pas pelatihan ini jungle training, pelatihan hutan waktu pas mahasiswa. Ada saya ikut pengamatan burung gitu ya. Saya tim pengamatan burung, tim avifauna dulu di Jawa Barat gitu kan, di gunung. Cuacanya nggak mendukung karena di gunung kan nggak menentu, sering hujan seharian betul. Ternyata pas waktu udah selesai hujan di depan mata itu elang Jawa dekat banget, nggak perlu pakai binokuler gitu, dia lagi soaring. Itu perasaan yang sangat membahagiakan gitu ya, senang sekali kayak gitu. Nah, itu hal-hal yang seperti itu, apalagi kalau orang mengapa misalnya banyak orang-orang yang dari Jawa mau ke Bengkulu buat lihat rafflesia gitu. Nah, kayak gitulah. Seneng melihat kayak gitu. Walaupun salah satunya untuk ini ya, untuk rekreasi gitu, melihat bagaimana ini, tapi dari segi keberadaannya itu pun sudah merupakan suatu kebahagiaan kayak gitu. Ada orang jauh-jauh dari luar negeri malah gitu kan ke Bengkulu cuma lihat rafflesia, itu kan nilainya seperti itu kayak gitu. Kalau hutan bagaimana? Nah, kayak gini. Ada nilai guna, ini lebih sederhana kalau ini ya dibanding yang tadi. Nilai guna dan non guna. Nilai guna langsung, tidak langsung. Kalau langsung misalnya kayu, HHBK gitu kan. Kalau non guna misalnya ini rekreasi ini harusnya masuk ke sini nih. Langsung karena kita langsung merasakan. Kalau non guna itu kita tidak langsung merasakan, kayak pengaturan air, terus fiksasi karbon,
kerasanya baru setelah ada terganggu, misalnya ada erosi, terus ataupun kekeringan, kan kita jadi kerasa ya, oh ternyata seperti ini toh, ternyata kalau keganggu dan sebagainya. Nilai guna ini, nilai guna opsi yang tadi saya bilang tadi, pemanfaatan yang sekarang mungkin belum bermanfaat, tapi mungkin beberapa tahun ke depan dia bermanfaat kayak gitu. Nilai warisan dan nilai keberadaan kayak gitu. Nah, masih di sini? Masih mengikuti? Masih, Pak. Nah, bagus. Kan ini ada 14 kelompok ya. Masing-masing kan di masing-masing desa, walaupun 14 kelompok ya. Mungkin lebih ya, karena kan satu desa 2 kelompok ya. Benar nggak sih? Satu kelompok 5 orang ya, benar nggak? Itu tadi Halo? yang 4. Ya, enggak, maksud saya tuh dari satu desa itu ada berapa kelompok? Maksimal 2, Pak. Maksimal 2. Oke, jadi ada yang satu yang 2 berarti ya. Nah, oke, jadi saya ini tugasnya sebenarnya nanti bakal per kelompok, tapi nanti basisnya per desa. Identifikasi nilai sumber daya hutan yang ada di lokasi desa masing-masing. Kalaupun misalnya nggak langsung ataupun agak ini di hutan, tapi yang terdekat, hutan terdekat, di mana para penduduk atau masyarakat biasa mengakses, ya. Atau ada nggak kira-kira yang mau menyampaikan 1-2 yang sudah terobservasi oleh kalian? Ini nih, ada misalnya ada penghasilan kayu, misalnya ada menanam komoditas kayu apa misalnya untuk di PS misalnya ya, atau ada HHBK apa misalnya di lokasi masing-masing di desa tertentu. Ada yang bisa mau ini menyampaikan barangkali? Halo? Kan ini salah satunya mempraktekkan ini ya, mempraktekkan ekonomi sumber daya hutan di desa masing-masing. Ini jadi proyeknya nanti jadi proyeknya nanti ini, proyek untuk mata kuliah ini salah satunya. Gimana Eliana, Juli, ada yang mau sampaikan? Aduh, woi ada nggak di sini, woi? Pak, di sini tuh ada jasa lingkungannya, Pak, kayak palak siring gitu. Oh, di Palaksiring. Oke. Oke. Good. Oh, di KDTK berarti ya? Bukan? Iya benar, Pak. Oke. Ya, itu bisa diidentifikasi ya. Palaksiring itu kan kreasi ya. Nanti diuraikan dan nanti saya singkat. Ada yang lagi yang lain? Itu masuknya tadi nilai ini ya, nilai guna langsung tapi untuk rekreasi ya. Ada lagi? Di KTK banyak loh itu nilai eksistensinya, nilai keberadaannya. Masa anak kehutanan nggak tahu? Ada anak ini yang di KDTK, ada yang bisa bantu jawab, yang sering ini, itu kan ada misalnya di perlindungan keragaman hayati. Apa sih di KDTK yang mempunyai daya tarik sehingga dia harus dilindungi? Rafflesia, Pak. Refleksi ada? Apalagi selain refleksi ya? Ada, Pak. Harinya lapar kemarin, Pak. Nah itu maksud saya. Jadi itu kan nilai eksistensi ya. Jadi kalau misalnya nilai guna itu dipengaruhi oleh pasar, nilai guna langsung ya, nilai guna langsung dipengaruhi oleh pasar,
Jadi misalnya ada kayu kan dia dipengaruhi oleh pasar harganya kan. Ada misalnya tadi madu atau apa, itu kan juga pasar. Nah, kalau nilai guna tidak langsung dan nilai keberadaan itu ada enggaknya pasar tuh nggak ngaruh. Dia tetap bernilai gitu, walaupun sekalipun dia nggak dikasih moneter, nggak dikasih harga gitu kan. Ini persekian ini melihat refleksinya persekian ini bayar segini gitu. Walaupun nggak dikasih itu, dia itu tetap ada nilainya gitu. Nilainya itu nilai intrinsiknya ya, seperti itu. Nah, itu menurut saya tuh yang harus bisa dipahami gitu ya. Ini salah satu toolsnya untuk mengetahui bagaimana SDH itu berperan dalam perekonomian. Nanti keluar tuh, misalnya nilai guna langsung, sekian rupiah. Nilai guna langsung, nilai guna tidak langsung, karena dia susah menghitungnya, misalnya nilai guna tidak langsung itu misalnya apa? Fungsi perlindungan siklus hidrologi misalnya. Gimana cara mengukurnya? Kebayang nggak? Ngukur maksudnya ngitung ngasih harga ini siklus hidrologi di Das Bengkulu ataupun di KTTK itu segini nih. Nah, 2 juta misalnya. Gimana caranya kira-kira? Atau jangan 2 juta deh, kecilan 4M misalnya. Atau 2M. Makasih Mas, makasih Mbak. Gimana kira-kira? Itu caranya yang paling mudah itu dengan melihat kalau ada kerusakan ataupun dampak yang ditimbulkan ininya misalnya Das mana tuh yang kemarin sempat yang bikin banjir. Maaf Pak, Halo? ini Pak, kami kan dari Air Pikat ini ada kegiatan malam ini Pak. Tadi juga udah dijemput sama pemuda. Jadi bisa nggak Pak Gitu. kira-kira izin live? Siapa aja? Ada Kris Natali, ada Cica, Risdom, Tri, Banyak. Berapa orang? Wulan Suci, sama Azari Pak. Berapa orang? 6 orang Pak. 6 orang. Yang lain nggak Iya, ngikut? Pak. Yang lain yang ngikut ya. Ini oke. Sri nggak bisa nunggu sampai ini dulu, sampai 15 menit lagi. Tadi sih udah dijemput Pak, udah disamperin ke sekre Pak dari jam setengah 8 tadi. Kegiatan apa? Disuruh bantu itu Pak, ada acara besok. Oh, boleh disampaikan dulu. Ini lagi pembekalan materi gitu, 15 menit aja. Minta tolong ya, biar nanti semuanya ini nggak miss ya. Sok dibilangin ke ininya. Kan udah di ini juga udah disampaikan dari kemarin kan untuk yang kegiatan ini. Bisa Pak, bisa. Tunggu sebentar ya, cuma 15 menit lagi aja tungguin gitu ya. Iya Sip. Pak. Oke. Nah, ini ya, kita lanjut lagi. Jadi nanti kalian mengidentifikasi potensi SDH yang ada di desa masing-masing. Kalau ada 1-2 kelompok, berarti nggak apa-apa barengan gitu, datanya bisa share. Tapi nanti bahasanya ya masing-masing gitu kan, masing-masing kelompok, nggak yang sama kayak gitu. Jadi selain observasi langsung juga bisa lewat data-data sekunder. Misalnya kalau di KTTK pasti banyak kan skripsi-skripsi dan sebagainya, itu bisa dilihat. Nggak harus yang langsung ke kampus, itu aja online kan banyak tuh. Jadi abstrak dan lain-lain itu kan bisa kelihatan sebenarnya. Oke, itu ya.
Kita lanjut. Mana tadi? Oke, ini sekilas saja mungkin ya. Ini SDH global. Kayu, yang sebelah kiri kayu, yang sebelah kanan HHBK ya, non kayu. Kalau kita lihat, ini banyak sekali. Yang sebelah kiri ini, Indonesia termasuk yang ini ya, masih masuk terlihat ya, 3% nih. Dia itu kayunya itu berkontribusi terhadap dalam industri ataupun sumber daya hutan global secara skala global kayak gitu. Kalau sebelah kanan kita lihat ini HHBK yang paling besar itu apa ternyata? Ini ya, tanaman-tanaman yang bisa dimakan ya. Kemudian apa ini? Tanaman hias. Ini konsumsi daging, protein, produk tanaman lainnya, ini madu, tanaman obat, material ini, material bahan material untuk kerajinan, ini untuk bahan parfum gitu ya, eksudat dan sebagainya. Di Bengkulu juga di Indonesia pasti banyak. Itu bisa kalian lihat di buku publikasi BPS ya 2002 itu 2022 produksi kehutanan Indonesia 2022. Oke. Ini kita lihat ya. Jadi tutupan hutan Sumatera ini udah makin terdesak gitu ya, hanya sisa ini lahan-lahan ataupun hutan-hutan konservasi, kawasan lindung aja. Ini banyak yang hilang karena ini konsensi hutan untuk kayu, perkebunan kelapa sawit, kemudian industri tanah HTI dan sebagainya. Dan ini ada juga mining ya atau pertambangan. Implikasinya jelas, dia pasti menurunkan semuanya, menurunkan potensi-potensi SDA yang ada kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat ya di sini yang buku ini kalau bisa dilihat potensi sumber daya hutan di KHDTK apa nih? Loa Haur ya di Kalimantan. Ini juga KHDTK kita bisa buat seperti ini. Sudah ada datanya. Nah, salah satunya yang tadi saya bilang untuk yang KHDTK bisa memanfaatkan data sekunder, ditelusuri. Nanti untuk contohnya bisa lihat yang ini untuk yang kelompok khusus di KHDTK ya. Bisa lihat di sini nanti contohnya. Potensi sumber daya hutan itu apa saja? Ada potensi flora fauna, ada rekreasi dan sebagainya. Dan sebenarnya ini bisa untuk tekniknya selain kalau misalnya tadi data sekunder, kalau langsung bisa juga nanti berkaitan dengan ekologi. Bisa bikin transek, pengamatan. Nah, nanti jadi data primer kalau itu. Jadi data ekologi itu tidak hanya untuk data ekologi, tapi juga sebagai potensi sumber daya hutan untuk mata kuliah ini. Nah, kalau yang di PS gimana? Tergantung masing-masing PS, apakah di hutan desa, hutan kemasyarakatan, tanaman rakyat, adat, atau kemitraan kehutanan. Itu juga sama. Ada nanti kalian bisa nyari data PODES ya, PODES ya, potensi desa. Itu pasti ada datanya. Kalian cari itu, kayak gitu. Ininya, masing-masing di desa ya. Nah, ini contohnya. Benchmark ya, benchmark PS ini kalau untuk yang PS ya, contoh yang PS ini hutan adat Jambi jadi unggulan, Kalbar PS-nya ini membangun hutan desa, kalau di Babel dia hutan HKM masyarakatan berbasis ekowisata, Sumsel, HTR,
Jadi mengubah komunitas yang awalnya perambah menjadi pengelola hutan. Jatim benchmark untuk hutan kemitraan. Ada ke UPS. Di Bengkulu juga ada ya ke UPS. Pak Oki lebih paham. Bahkan membimbing banyak ke UPS oleh beliau kayak gitu. Nah, maksud saya ini masing-masing itu dia punya komoditas apa yang dikembangkan. Nah, ini juga yang nanti yang keduanya untuk tugas setelah tadi mengidentifikasi nilai-nilai sumber daya hutan yang tadi itu, kemudian coba kalian analisis secara sederhana saja, nggak yang harus advance. Kira-kira apa nih yang dapat dikembangkan? Bisa dengan obrolan, dengan masyarakat setempat, dengan ketua yang dituakan, yang dianggap sebagai public figure gitu kan, tokoh masyarakat gitu yang tahu paham. Nanti kalian bisa kembangkan kayak gitu. Nah, ini jadi bagian project untuk mata kuliah ESDH. Seperti itu. Sampai sana ada yang tanyakan nggak? Ada waktu 10 menit lagi. Halo? Sudah tertidur lelap? Belum, Pak. Ada yang tanyakan? Sampai sana? Materinya sudah ada ya? Sudah dikasih sama Pak Oki kan ya di grup? Sudah, Pak. Ada yang nggak ngerti nggak? Ada yang nggak ngerti nggak? Ada yang mau tanyakan nggak terkait dengan tadi yang sudah disampaikan? Yang kurang jelas? Dan tugasnya terutama. Soalnya itu nanti bakal jadi ini, projectnya kan. Jadi karena itu project, jadi nggak yang diburu-buru harus selesai seminggu 2 minggu. Itu bakal berkelanjutan. Jadi nanti salah satu luarannya itu tugas yang tadi itu. Selain yang nanti mungkin dari Pak Oki juga ada dengan Pak Gunggung. Ada lagi? Halo? Halo semuanya? Iya, Pak. Bagaimana? Ada yang tanyakan? Saya kasih kesempatan. Kalau tidak ada, nah supaya bisa nge-refresh, saya mau coba minta tolong ke salah satunya supaya tadi coba mereview apa yang sudah saya sampaikan, meringkas, merangkum tadi apa saja sih yang sudah dipelajari untuk pertemuan ini. Coba Revita Dewi, yang mana ya Revita Dewi? Ada Revita Dewi? Halo? Hilang. Ada Revita? Halo? Oke, nggak ada ya. Ini siapa nih? Christina, Helen, Sutari, Simanjuntak, ada? Pak Ogi, ini bagaimana ini? Anak-anaknya. Iya, ini coba dibuka kameranya biar yang Boleh. yang aktif dapat poin plus saja. Asik. Dari Pak Oki ya, bukan dari saya. Karena Pak Oki kan sebagai ini, sebagai koordinator MBKE. Ya. Tebat telur ini siapa?
Nama lokasi ya, tempat pulau mah ya? Tempat pulau ya, desa. Siapa itu tempat pulau? Di situ ada 10 orang tuh. Berapa orang Uh, yang ngambil? coba tolong bisa direview yang tadi supaya lebih ini. Sekalian kita tutup nanti setelah ini. Malah ketawa. Gimana ini? Atau yang lain? Siapa ya? Dul, saya Dul. Gimana Dul? Dul? Jangan hilang Dul. Tadi kelihatan loh. Masih di mute? Ya Pak. Boleh bantu tadi dirangkum apa saja yang sudah didapatkan dari pertemuan ini. Tadi itu pembahasannya tentang pembahasan hutan tentang pemanfaatan ekonomi, Pak. Jangan kita tahu dong, temannya di samping. Oke, yang lain coba siapa ya? Nah, ini muncul nih, Elizabeth Siregar. Tadi saya panggil nggak ada nih. Gimana Elizabeth? Maaf Pak, jaringan dari bening kurang lancar Pak. Oh gitu. Siapa yang bilang ini tadi? Maaf, saya nggak ini. Ngelihat. Siapa tadi yang bilang? Yang ada tadi bilang tadi siapa? Oh, ini ada ini nih. Siapa nih? Rorono Zoro. Ayo, siapa Rorono Zoro? Coba. Siapa itu Rorono Zoro? Ada yang tahu? Siapa itu Rorono Zoro? Nggak ada ini? Nggak ada. Nggak ada yang tahu siapa Rorono Zoro? Hmm. Atau ada yang mau ber ini? Silakan hmm, memberikan ini sukarelawan. Izin Pak. Oke, silakan Teni. Gimana Teni? Coba mau dengar Jadi dari Teni. untuk tambahan materi untuk malam ini itu tentang ekonomi sumber daya hutan, yaitu keterkaitan sumber daya hutan terhadap kontribusi perekonomian, di mana kita belajar tentang memanfaatkan sumber daya hutan yang berdampak pada manusia dan lingkungan sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Lalu peran sumber daya hutan itu adalah terdapat 3 kontribusinya, yaitu terhadap ekonomi, ekologi, dan sosial. Lalu peran SDH dalam perekonomian tersebut itu ada kontributor terhadap GDP dan devisa, penggerak sektor ekonomi lain, dan lapangan kerja dan layanan ekosistem. Oke, sip. Makasih Teni ya.
Oke, ini menyimak dengan baik. Oke, ini nanti saya rekomendasikan ke Pak Oki yang paling tinggi nilainya berarti. Baik, itu untuk tugasnya dimengerti ya semuanya ya. Jadi tadi seperti yang Teni bilang, untuk review tadi seperti itu, dan tugasnya adalah mengidentifikasi potensi sumber daya hutan yang ada di lokasi masing-masing, baik itu mulai data sekunder maupun data primer, langsung observasi misalnya ya, ataupun tadi yang melalui literatur dan sebagainya. Nanti kalau ada apa-apa yang kurang jelas, bisa kontak-kontak lagi ya, jangan sungkan lah. Oke? Cukup dimengerti? Baik Pak, terima kasih Pak. Cukup dimengerti Pak. Oke. Baik semuanya, kalau sudah dipahami semua, nanti follow up tugasnya akan saya nanti tagih di akhir ya, di akhir perkuliahan, jadi nanti kelihatan mana yang benar ngerjain, mana yang enggak. Dan untuk pertemuan sekarang, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sehat-sehat selalu ya untuk di KKN, di lokasi KKN masing-masing. Jangan ingat pepatah pepatah yang sering kita dengar, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, kayak gitu. Jadi apalagi ini 6 bulan, saya berpesan khususnya jangan memberikan yang kurang kesan baik ya, kesan yang kurang baik bagi individu maupun institusi kita di UNIP ya, seperti itu. Baik, seperti itu barangkali. Terima kasih atas partisipasinya di kelas malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan barangkali. Terima kasih. Jangan lupa pulang Pak.